Pengadilan Negeri Kupang akhirnya membebaskan terdakwa Petrus Ayub Adah alias Ayub dari jeratan hukum atas tudingan dugaan pembunuhan korban Carolino Sowo alias Charlie Sowo terhitung 9 Oktober 2020. Selama menjalani proses persidangan yang bergulir di Pengadilan Negeri Kupang, terdakwa Ayub Adah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Kupang selama 11 bulan hingga menunggu putusan pengadilan dengan vonis hukuman 12 tahun penjara. Mendengar pengajuan pembelaan atau pledoi oleh tim kuasa hukum Ayub Adah, dengan berbagai kejanggalan serta ketidakpuasan keterangan dari 30 saksi yang dihadirkan pihak jaksa penuntut umum, Majelis Hakim pun memutuskan bahwa terdakwa Ayub Adah tidak bersalah atas tudingan dugaan pembunuhan korban Carolino Sowo alias Charlie Sowo. Didampingi tim kuasa hukum serta sejumlah anggota keluarga saat penjemputan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kupang, Ayub merasa dirinya dikriminalisasi. Namun dirinya berharap agar pihak berwajib segera menemukan pelaku pembunuhan korban Carolino Sowo alias Charlie Sowo. Yang paling pertama untuk harapan untuk pihak kepolisian supaya dapat bekerja dengan dalam tanda kutip lebih bijaksana lagi, dan kalaupun sahabat, teman, kakak, saudara saya ini meninggal karena dibunuh, tolong temukan pelaku yang sebenarnya. Tetapi kalau meninggal karena hal lain, biarlah Tuhan yang menjawab. Ayub merasa dikriminalisasi. Tim pengacara Ayub Adah dengan tegas mengatakan, ditetapkan Ayub sebagai tersangka oleh penyidik Polda NTT merupakan unsur keterpaksaan dan dinilai cacat hukum. Tim pengacara berharap pelaku dugaan pembunuhan korban Charlie Sowo segera ditemukan. Ketahui bahwa klien kami dari awal, kami melakukan pembelaan dari 30 saksi, dari alat bukti yang kemudian dihadirkan. Kami sudah punya keyakinan sejak awal bahwa klien kami tidak, perlu digarisbawahi ini tebalnya, tidak kemudian terbukti melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan oleh pihak-pihak yang kemudian memiliki kewenangan dalam hal itu. Sehingga pada hari ini kita menyaksikan bahwa hukum itu masih ada. Hukum itu masih berlaku bagi kami yang mewakili oknum yang kemudian tidak bersalah ini. Anda menuntut, kami akan membebaskan. Dan ini adalah perilaku-perilaku daripada hukum yang kemudian harus diperbaiki sebenarnya. Karena kasus ini sebenarnya dipaksakan. Kasus ini dari awal sudah cacat. Orang bilang, katakan, kalau dalam hukum orang katakan ini sudah cacat dari lahir. Jadi pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka, sudah cacat dari awal. Sehingga dalam pembuktian persidangan ini terbukalah satu kenyataan yang kita saksikan bersama. Mungkin teman-teman wartawan sudah ikuti bersama dari sejak awal kasus ini, bahwa saudara kami, adik kami, kakak adik kami ini tidak bersalah melakukan pembunuhan terhadap korban. Di dalam persidangan ada beberapa saksi yang menyatakan ataupun saksi yang diduga merekayasa ataupun saksi yang diarahkan. Ke depan juga saya hanya meminta kepada teman-teman kepolisian untuk menentukan ataupun menetapkan seseorang menjadi tersangka itu jangan hanya berdasar pada alat bukti bukti permulaan yang cukup katanya, tetapi kan temukanlah bukti yang sebenarnya, TKP, alat dan lain sebagainya. Selain menjemput di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kupang, dilanjutkan dengan prosesi adat di kediaman orang tuanya. Patris Kudang, Lais Kodat, AFB TV melaporkan.